Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Andi Wibowo, Guru Penggerak Angkatan 9 dari SDN Sidomulyo, Kabupaten Oku Timur. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan berkenaan dengan modul 1.2. Model refleksi yang saya gunakan yaitu menggunakan model 4P. P yang pertama yaitu peristiwa atau fact, P yang kedua yaitu perasaan atau feelings, P yang ketiga yaitu pembelajaran atau findings, dan P yang keempat yaitu penerapan atau future. Pada kegiatan refleksi yang pertama yaitu peristiwa. Adapun hal yang saya lakukan yaitu mulai dari diri. Saya mempelajari beberapa materi yaitu membuat trapesium, usia, dan refleksi. Yang kedua, menyatakan nilai dan peran guru penggerak menurut kita sendiri. Yang kedua, saya juga mempelajari eksplorasi konsep, yaitu pada materi bagaimana manusia tergerak, kerja otak, terus kebutuhan genetis, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia, dan tahap tumbuh kembang anak. Materi berikutnya yaitu bagaimana manusia bergerak, yaitu diantara materinya memahami teori pilihan, memotivasi intrinsik menuju profil pelajar Pancasila, nilai guru penggerak, dan model reflektif. Materi yang ketiga yaitu bagaimana menggerakkan manusia, berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh, diagram identitas gunung es, peran guru penggerak, dan 4 kategori kompetensi pemimpin di lingkungan sekolah. Pada kegiatan yang ketiga yaitu ruang kolaboratif, saya mempelajari bagaimana membuat dan mempresentasikan hasil diskusi tentang kekuatan nilai-nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Berikutnya, pada kegiatan demonstrasi kontekstual, saya membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan dalam bentuk link video sebagai berikut. Pada kegiatan elaborasi pemahaman, yaitu saya berdialog virtual dengan instruktur dan calon guru penggerak. Pada kegiatan selanjutnya yaitu koneksi antar materi, saya membuat kaitan antara materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak serta modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada kegiatan akhir peristiwa yaitu saya melakukan aksi nyata di mana saya menjalankan pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang atau berangkat dari penerapan ke depan pada refleksi 4P yang telah dibuat pada koneksi antar materi. Pada kegiatan refleksi yang kedua yaitu perasaan atau feelings. Perasaan saya mengikuti pembelajaran pada modul 1.2 sangat antusias karena mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru bagaimana kita bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya juga termotivasi untuk bisa semakin menguatkan nilai-nilai guru penggerak pada diri saya dan ingin terus belajar menerapkan peran guru penggerak di sekolah saya. Saya sangat senang pada ruang kolaborasi dengan Bapak Ibu CGP yang sangat menginspirasi dengan pengalamannya yang luar biasa. Berikutnya pada kegiatan refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran atau findings. Adapun hal yang sudah saya lakukan yaitu pengaruh bagaimana manusia tergerak, diantaranya bagaimana otak kerja manusia terbagi menjadi 2, yaitu berpikir cepat dan berpikir lambat. Yang kedua, emosi manusia dipengaruhi oleh bagian-bagian otak reptil, otak primata, dan otak luhur manusia. Yang ketiga, terpenuhi atau tidaknya 5 kebutuhan dasar manusia. Saya juga mempelajari tahapan tumbuh kembang anak yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, wiraga, wiraga dan wirama, serta wirama. Yang kedua, aksioma terkait pilihan. Yang ketiga, termotivasi dari dalam atau motivasi intrinsik.
Yang keempat, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima, nilai-nilai guru penggerak. Saya juga memahami bagaimana menggerakkan manusia, sehingga harus memahami beberapa aspek sebagai berikut. Berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh. Yang kedua, diagram identitas gunung es dan peran guru penggerak. Sedangkan pada refleksi yang selanjutnya yaitu penerapan. Saya merencanakan pengembangan diri yang akan saya lakukan dari sekarang, yaitu yang pertama, melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, melibatkan murid dalam setiap aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, menghargai pendapat murid. Yang keempat, lebih sabar dalam menuntun murid. Yang kelima, melakukan reflektif di setiap pembelajaran. Berikutnya yang keenam, menggunakan hasil refleksi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketujuh, berinovasi dalam membuat media pembelajaran. Kedelapan, berinovasi dalam memilih strategi pembelajaran. Yang kesembilan, mempelajari berbagai praktik baik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, mulai mencoba praktik baik dengan teman sejawat. Baiklah Bapak Ibu, demikian untuk refleksi 2 mingguan yang bisa saya sampaikan. Mendidik dengan hati akan mencetak generasi sesuai dengan kodrat ilahi. Mendidik dengan hati memberikan pembelajaran yang hakiki. Mendidik dengan hati maka akan membuka pintu rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu, Bapak Ibu Guru Penggerak.